إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, macam-macam pengertian umat. Ada seorang manusia, ada sekumpulan manusia, ada waktu, ada keyakinan, ada pemimpin. Ini luar biasa bahasa Arab. Satu kata artinya bisa 4, 5, 6. Sebaliknya 5, 6, 7 kata artinya satu. Ya. Bahasa terkaya di muka bumi ini. Ya. Dan sengaja Allah pilihkan bahasa Arab untuk kitabnya yang terakhir yang dijamin. Sementara kitab-kitab selain Al-Quran, entah bahasa apa, ada yang bilang Ibrani, ada yang ini, ada yang ini, tidak dijamin oleh Allah. Kalau dijamin, Injil itu dijamin keasliannya, Taurat itu dijamin keasliannya, sampai sekarang masih asli tentunya. Anu sudah nggak karu-karuan. Masa di Injil, di Taurat mengatakan Tuhan ada 3. Masa Isa Yesus anak Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, hanya Al-Quran satu-satunya kitab Allah, firman Allah yang dijamin. Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Jadi nggak butuh Bukhari, nggak butuh Muslim, nggak butuh Abu Daud, Nasai, Turmudi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, nggak butuh. Beda dengan hadis. Coba hadis kalau nggak ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Turmudi, habis. Ya, kita nggak tahu sabda-sabda Nabi kalau nggak ada imam-imam ahlul hadis. Dengan perantara mereka, akhirnya kita tahu bahwa Nabi makan minum selalu pakai tangan kanan misalnya, tidak pernah pakai tangan kiri. Rasul dan para sahabat ketika sekali ke Mekah, umrah sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Ya. Dari perantara siapa? Imam-imam ahlul hadis. Adapun Al-Quran tidak. 1400 tahun, bayangkan. 1400 tahun. Dan tidak ada satupun ayat, boro-boro ayat, kata, huruf. Ya. Wa iz qala, wa di sini ada maksudnya? Enggak ada kan? Masuk belum apa-apa sudah dan. Ya. Tapi karena itu memang firman Allah, ya dijaga. Enggak ada yang bilang udah nggak usah pakai wa juga nggak apa-apa, maksudnya sama izqala. Ya, nggak ada yang seperti itu. Padahal cuma wa. Apa wa, apa fa, ketahuan. Bahkan anak kecil kelas 1, kelas 2 SD, ada yang baca tabdlila, salah, jangan dikol-kolahkan, itu kan dot.
bukan dal. Anak kecil bisa tahu. Ketika ada yang membaca salah, mestinya tidak qalqalah, oleh dia diqalqalahkan. Ini luar biasa. Semakin yakin kita bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah dan Allah sendiri yang menjaganya. Ya, kita lanjutkan. Wal hikmatu min irsalir rusul. Kemarin sudah kita lanjutkan. Hikmah dari diutusnya para nabi, para rasul. Hikmahnya apa? Yang pertama sudah kemarin ya. Yang pertama iqamatul hujjah. Coba kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, yang tidak sholat, yang tidak saum, yang tidak zakat, jangan disalahkan. Hujjah belum tegak. Allah nggak bisa menyalahkan. Oleh karena itu, ketika Allah mau menyiksa kaumnya Nabi Nuh, Allah menunjukkan keadilannya dulu. Wahai Nuh, kan 950 tahun, bayangkan 950 tahun didakwai oleh seorang nabi, siang malam terus terang, bisik-bisik dari pintu ke pintu dan seterusnya, 950 tahun. Cuman dapat 80 orang. Kan keterlaluan sekali itu ya. 80 orang yang masuk ke kapal beliau itu 80 orang, 81 dengan beliau. 950 tahun. Maka Allah bertanya. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya, wahai Nuh, sudahkah engkau sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Tentu dijawab dengan jujur, sudah. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, betul Nuh sudah sampaikan kepada kalian bahwa aku harus satu-satunya yang harus disembah, begini. Mereka coba bohong, belum. Ingin menyelamatkan diri dari murka Allah, belum. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, mereka bilang belum. Engkau bilang sudah. Engkau punya saksi yang meringankan engkau? Dijawab oleh Nabi Nuh, punya. Aku punya saksi. Siapa saksinya? Antum, saya, kita semua, insya Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum baca surat Nuh kan? Banyak dari antum yang hafal. Ketika ada pertanyaan, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada umatnya? Tentu kita bisa jawab. Orang kita baca surat Nuh. Atau setidaknya kita dapat pelajaran dari guru-guru kita bahwa Nuh telah menyampaikan risalah dakwah ini kepada umatnya selama 950 tahun. Ya. Apa ini? Hujjah. Seandainya umat Nabi Nuh benar, belum disampaikan, tentu Allah tidak akan murka kepada umatnya, akan murka kepada Nabi Nuh. Kenapa tidak disampaikan? Yeah. Maka berat seperti apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa ayat tetap disampaikan. Ada satu ayat yang membuat beliau malu semalu-malunya, karena dibongkar rahasianya oleh Allah. Tapi karena beliau takut kepada Allah, beliau amanah, beliau jujur, maka beliau sampaikan. Walaupun ayat itu membongkar rahasia pribadi beliau yang bersangkutan dengan hati seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Kan siapapun dari kita, kan kita nggak mau ya ada orang tahu isi hati kita terhadap seorang wanita dan sebaliknya. Itu kan rahasia masing-masing dan nggak ada masalah. Yang penting jangan diomongin, jangan dilampiaskan. Namanya perasaan kan, semua orang punya perasaan nih kan.
Allah tidak mau. Allah tidak mau menyembunyikan itu. Allah justru ingin tampakkan. Bahkan akhirnya Allah nikahkan. Ya. Allah nikahkan beliau dengan wanita yang beliau cintai tapi beliau pendam. Ya. Karena nggak enak. Karena mantunya, ya kan? Mantu tanda kutip. Ya. Istri dari Zaid bin Harithah, Zainab. Ya. Dan pernikahannya itu siapa yang jadi wali? Siapa yang jadi wali pernikahan itu? Allah sendiri, dan diabadikan. Perwalian Allah untuk Rasul dan Zainab diabadikan. Ya. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah menunaikan, menghabiskan keinginannya, maksudnya mentalak istrinya, aku nikahkan engkau dengan dia. Yang dimaksud Zainab. Satu-satunya pernikahan di muka bumi ini yang walinya langsung Allah dari atas arsy-Nya. Nih, malu sekali beliau. Tapi karena beliau jujur, amanah, beliau tidak sembunyikan. Para imam mengatakan seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi, tentu ayat ini yang akan disembunyikan. Karena kan bikin beliau malu. Ya. Rusulan mubasyirina wa mundirin, sebagai utusan yang akan memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar apa? Agar hujjah itu tegak. Agar manusia tidak mengatakan, aku nggak tahu, dalil belum datang, hujjah belum datang. Agar tidak ada jawaban seperti itu. Berarti jawaban seperti itu boleh dan meringankan seandainya benar. Nih. Kenapa engkau seumur hidup mencukur jenggot sampai mati? Ya Allah, aku nggak tahu kalau jenggot itu wajib. Kenapa nggak cari ilmu? Kenapa nggak ngaji? Saya cari ilmu, saya ngaji. Ustadz-ustadz yang saya datangi, kiai-kiai yang saya datangi, semuanya mencukur jenggot. Kalau mereka menyampaikan bahwa itu wajib, saya akan memanjangkannya. Nggak mungkin saya mencukurnya, ya Allah, misalnya. Dan umat seperti itu. Coba kalau kiai-kiai, ajengan, buya, tuan guru pada berjenggot semua, insya Allah muridnya, jamaahnya. Di sini lebih baik mereka yang ikut-ikutan, yang nggak kedapatan hujjah itu, daripada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya mungkin tahu. Maksud mereka nggak baca Bukhari, nggak baca Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, bertebaran di situ hadis-hadis tentang lihyah, kan? Waqful liha juzuz sawarib, khaliful yahud, khalifun nasara, bertebaran kalimat-kalimat Nabi seperti itu. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, selisihi Yahudi, selisihi Nasrani. Mungkin mereka lebih sikoh dengan guru-guru mereka ke atasnya, nggak pada berjenggot. Ini contoh kecil, contoh sederhana. Contoh besarnya insya Allah antum masih ingat. Ayah menyuruh anak-anaknya membakar mayatnya. Nah, kita bahas dulu, ya. Ini contoh besar. Seorang ayah sebelum meninggal berpesan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya membakar mayatnya nanti. Dosa apa tidak? Jelas dosa besar. Dosa besar. Membakar mayat.
Lebih besar lagi, bahkan kufur apa? Dia meyakini kalau mayatku dibakar jadi abu, abunya ditaburkan ke lautan, maka aku tidak akan bisa dihidupkan lagi. Karena kan sudah susah, sudah kesana kemari, dimakan ikan ini, dimakan ikan itu, diterbangkan angin segala macam. Gimana mau ngidupinnya, kata dia. Jadi kan selamat gitu. Kufur kan? Berarti dia meyakini bahwa Allah bukan maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dia tentang, tapi dia nggak tahu. Belum datang hujah kepada dia. Masih ingat orang ini akhirnya masuk surga apa neraka? Surga. Surga. Kenapa? Ini karena hujah belum datang. Hujah belum datang. Kalau hujah sudah datang, dia nekat, ya jelas neraka. Kecuali Allah ampuni ya. Hujah belum datang. Tapi diuji, bukan langsung masuk surga, enggak, diuji. Dan kebetulan dia lulus dalam ujian itu. Jawabannya benar. Ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa engkau berbuat seperti itu? Kenapa engkau perintahkan anak-anakmu untuk membakar mayatmu? Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah. Dosaku terlalu banyak. Aku takut kepada engkau. Rupanya jawaban ini membuat dia lulus. Mereda murka Allah mendengar jawaban itu. Salah satu sifat yang disukai oleh Allah adalah kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah otomatis takut kepada dosa-dosa. Siapa di antara antum yang takut berbuat dosa, bersyukur antum. Ya. Oh riba ya, udah saya tinggal. Oh nggak boleh ya begini, ya udah saya tinggal. Oh ini judi ya, oh ya udah saya tinggal. Takut, nggak mau dosa. Ya, bukan. Ini kolesterol ya, udah saya nggak makan. Oh, ini asam urat ya, udah nggak makan. Ini takut, makan ini takut, makan ini takut. Riba nggak takut, judi asuransi nggak takut, makanan ini bang takut. Padahal halal. Halal kan? Kambing halal, apalagi paha kambing, kesukaan siapa? Nabi SAW. Apa iya kesukaan Nabi buruk? Kalau jeroan barangkali Nabi nggak suka jeroan, ya kan? Kan dibuang, ada riwayatnya kan? Paha kambing kesukaan Nabi SAW. Apa iya kesukaan manusia termulia kok buruk? Kan dijaga. Beliau itu dijaga untuk menyukai yang baik-baik. Yang disukai wewangian. Beliau menyukai yang baik. Maka nggak ada riwayat beliau menyukai yang kurang. Seperti Maghfir kan, yang berbau itu kan, beliau nggak suka. Beliau paling nggak suka minum Maghfir itu. Entah seperti apa Maghfir ya. Maka beliau sampai mengatakan, mulai hari ini aku tidak mau minum madu lagi, gitu. Karena ditipu oleh dua istrinya. Habis minum madu, mendekati istrinya, mencumbu istrinya, istrinya berbohong. Kok mulutmu bau Maghfir ya Rasul? Padahal madu. Ya, dasar wanita ya. Jangankan istri kita, istri Nabi kelakuannya seperti itu. Apalagi istri kita. Ya, maka antum wajib sabar. Kalau istri antum berulang begini begitu, sabar. Jangan kemudian emosi dilawan emosi. Ya, nggak sangka kamu ngaji sudah 5 tahun kok masih begini. Ya istri-istri Nabi tiap hari ngaji sama Nabi, ya mendapat pelajaran dari Nabi. Sifat wanita adalah, sifat dasar wanita adalah bengkok. Antum wajib sadar itu.
Ya, harap maklum istilahnya. Ya kan? Harus nauin, harus dengar, sabar. Bisa jadi ke situ ya. Bahasa apa tadi? Bisa sampai bengkok-bengkok ya. Langsung aja yang kedua ya. Yang kedua, ar-rahmatu liqaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Kalau Nabi Hud menjadi rahmat khusus kaum Ad, Nabi Saleh menjadi rahmat khusus kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria menjadi rahmat khusus untuk Bani Israel. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat untuk seluruh alam. Artinya apa? Siapapun yang hidup setelah beliau, dimulai dari sezaman dengan beliau, wajib mengikuti syariat beliau. Tidak boleh lagi mengikuti syariat Nabi Ibrahim misalnya, syariat Nabi Musa misalnya, yang berbeda dengan syariat beliau. Sudah tidak boleh lagi menikahi dua wanita kakak beradik sekaligus. Dulu boleh, Nabi Lut. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Itu maksudnya. Jadi keliru kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Namanya rahmat berarti damai, tidak ada perang, tidak ada jihad, berangkulan dengan non muslim. Bahkan menyebut kafir saja nggak boleh. Jangan sebut kafir, sebutlah non muslim. Ya non muslim itu namanya kafir. Ya, antum kan tahu kafir itu bahasa Islam apa bahasa Indonesia sih? Bahasa Islam. Bahasa Islam bukan bahasa Indonesia. Nggak tahu tuh di kamus bahasa Indonesia ada apa? Tidak, itu kafir. Jelas sekali itu bahasa Islam. Masa orang Islam nggak boleh pakai? Ya. Bagaimana ya ayuhal kafirun? Suruh ganti? Ya ayuhal non muslim, nggak enak banget dengarnya. Ya ayuhal kafirun, emang kafir. Ya. Jadi keliru sekali lagi memaknai rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu menyayangi siapapun, mencintai siapapun, nggak ada perang, nggak ada jihad, membiarkan kekufuran di depan mata. Ini sebuah kesalahan. Yang ketiga, bayanut tariqil muwassili ila Allah, menerangkan bagaimana cara menuju Allah. Karena hukum asal orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menuju Allah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya pasti nggak ada yang tahu dan haram. Ya. Hukum asalnya nggak tahu. Biar dekat dengan Tuhan gimana caranya? Pasti nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu. Kalau dia merasa tahu pasti salah. Akan menjadi tahu kita kalau dikasih tahu oleh Allah. Lewat Rasulullah tentunya. Biar dekat dengan Allah apa? Ruku, sujud, tawaf, sa'i, baca Al-Quran, birrul walidain, dan yang mahdoh ya. Yang ghairu mahdoh non muslim juga tahu. Biar disayang Tuhan, sedekah, bantu fakir miskin, menyantuni orang-orang jumpu, mereka tahu kan? Biar disayang Tuhan, biar dekat dengan Tuhan.
ghairu mahdhah. Yang mahdhah tentu mereka nggak tahu. Ya. Mana yang disukai oleh Allah membasahi wajah dengan air apa dengan debu saat sakit, saat demam. Mungkin mereka nggak bisa jawab. Kita bisa jawab karena dikasih tahu oleh Nabi SAW. Saat sakit, demam, menggigil, kedinginan, Allah lebih menyukai debu daripada air. Jangan pakai air, pakai debu. Ya. Dan mudah sekali. Cukup dengan satu ambilan. Ada riwayat dua ambilan, mengambilnya dua kali, tidak sahih. Yang sahih cukup sekali mengambil, usapkan ke wajah, setelah itu ke punggung. Tidak sampai ke siku, yang sahih ya, ke punggung. Mudah sekali. Saya kira sedetik, 2 detik selesai. Tahu dari mana coba? Pakai ra'yu, akal, logika, nurani, nggak bisa jawab. Semuanya bisa terjawab hanya dengan dalil. Hanya dengan dalil. Ya. Bahkan antum masih ingat Nabi marah sampai mengatakan qataluhu. Dia telah membunuh orang itu. Dia telah membunuh orang itu. Dia telah membunuh orang itu. Mana mati? Saat dia bertanya kepada temannya, aku junub, sementara aku sakit. Adakah keringanan rukhsah bagiku? Ini lagi safar ya. Dijawab oleh temannya ini dengan jahil. Enggak ada, harus mandi. Harus mandi. Mandi dia, setelah mandi qadarullah mati. Asbabnya mandi. Tentu dengan takdir itu. Nah, sampai kisah ini kepada Nabi SAW marah beliau. Karena jawabannya salah. Ketika ada rukhsah, ketika terlalu memberatkan, jangan dipaksakan. Ya. Karena tayamum itu bukan cuman pengganti. Tayamum itu bukan cuman pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Mandi nggak ada air, bagaimana? Tayamum. Mandi harus mandi junub. Sementara sakit seperti tadi, bagaimana? Tayamum. Walaupun ada air. Li'annal insana la ya'rifu ma yajibu lillah. Karena pada dasarnya, hukum asalnya seorang manusia itu tidak tahu apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi kewajiban manusia untuk Allah. Hukum asalnya nggak tahu, pasti tidak tahu. Jadi kalau nggak dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya ini, pasti nggak tahu. Wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, nggak tahu. Ketika dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya, baru tahu. Maka kalau yang tidak datang dari Rasul, tolak. Pasti salah. Harus datang dari Nabi SAW. Kecuali tadi ghairu mahdhah. Ya. Maka para sahabat sangat berhati-hati. Ada contoh dari Nabi? Pernah Nabi lakukan ini? Selalu pertanyaan seperti itu. Ya. Walaupun baik. Walaupun baik. Ya. Pertama, Abu Musa al-Ash'ari melihat halaqah melingkar. Mungkin sekitar puluhan orang. Apa yang mereka lakukan?
Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir. Bukan ngobrol ke sana kemari, bukan gibah, bukan nyanyi, zikir. Zikir baik. Melingkar. Ya. Di mana masih ingat? Di Masjid Kufah. Kufah, Baghdad. Di saat sepertiga malam menjelang subuh. Ya, ini luar biasa. Tempatnya bagus, masjid, waktunya bagus, sepertiga malam saat Allah turun ke langit dunia. Dilakukan bersama-sama dan yang dilakukan zikir. Sempat terkecoh sedikit Abu Musa. Bagus, baik. Tapi alhamdulillah Abu Musa hidup dengan para sahabat, para tabi'in, hidup dengan qaidah. Qaidahnya itu dipraktekkan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya dibahas kadang di pengajian saja. Begitu praktek sudah lupa. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita nggak nanya kalau Rasul dan para sahabat gimana. Ya. Ini kan pertanyaan yang sangat wajar. Ya. Datang fatwa dari seorang syekh, datang fatwa dari MUI, datang fatwa dari kibar ulama, dari Lajnah Daimah. Ya. Jarang dari kita yang kalau memang Rasul dan para sahabat begitu. Nah, Rasul dan para sahabat begitu ya. Ini pertanyaan yang wajar. Ini berarti manhajnya, kaidahnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau enggak ya sudah. Oh kata Syekh bin Baz begitu. Oh ya. Oh kata Syekh Albani begitu. Oh ya. Gitu. Ya kita kan bukan baru saja masuk Islam ya. Kita kan bukan sebulan 2 bulan ngaji ya. Antum kan sudah bertahun-tahun ngaji ya, tentu ilmu dipakai. Antum nggak mau jadi muqallid ya kan? Apa kata seorang syekh? Iya. Apa kata seorang ulama? Iya. Kalau apa kata Rasulullah? Iya, betul. Sami'na wa ata'na. Selain beliau, ya dengan pertanyaan tadi. Rasul dan para sahabat begitu? Ya begitu. Langsung gigit dengan gigi geraham. Ya. Seperti ada yang puasa Arafah hari Jumat, lebarannya hari Ahad, rame-rame gitu. Mestinya ada pertanyaan. Oh, Rasul dan para sahabat begitu ya? Mestinya ada pertanyaan seperti itu. Rasul dan para sahabat seperti itu? Nah, tidak mungkin ada sebuah kebaikan yang luput dari Rasul dan para sahabat. Gak mungkin ada sebuah kebaikan kok belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Gak mungkin ada. Kalau ada, batal lau kana khairan. Batal kaidah besar itu. Para ulama sepakat menerima kaidah itu, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ya. Kalau nggak ada, ya nggak benar. Ya. Nah, kembali ke Abu Musa. Abu Musa hidup bersama kaidah. Kaidahnya itu menempel pada diri beliau dan sahabat yang lain. Ketika sempat terkecoh dengan pemandangan yang bagus itu, sempat memuji ini sebuah kebaikan, langsung kaidahnya muncul. Langsung kaidahnya berfungsi. Apa? Tapi para sahabat kok nggak pernah ada yang melakukannya? Lihat. Kaidahnya muncul di sini. Begitu melihat seperti itu langsung. Tapi para sahabat nggak ada yang melakukan ini. Kalau benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini nggak ada. Ini pemandangan baru, walaupun baik. Lalu beliau ke rumah Ibnu Mas'ud dengan tidak mengetuk pintu, karena beliau yakin Ibnu Mas'ud sebentar lagi akan keluar rumah menuju masjid salat subuh berjamaah. Ketika keluar,
Abu Musa memberitahu, dan Ibnu Mas'ud lebih kokoh lagi bentengnya, maka Ibnu Mas'ud langsung membubarkan halaqah itu. Zikir berjamaah itu langsung dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan betapa cepatnya kalian ini sesat. Nabi wafat belum lama, maksud beliau begitu. Ya, belum ratusan tahun. Dengan bahasa beliau, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi, perabotan Nabi masih ada, pakaian-pakaian Nabi masih ada, belum usang. Tapi kalian sudah merubah ajaran Nabi. Apa ini? Kaidah. Hidup dengan kaidah nyaman luar biasa. Illa an tariqir rusul, kecuali dengan jalan cara yang pernah ditempuh oleh para nabi, para rasul. Tanpa nabi, para rasul, manusia nggak akan tahu cara mendekatkan diri kepada Allah yang mahdoh. Nggak akan tahu. Ngarang kemudian pas, nggak ada. Nggak ada. Setiap kali ada yang ngarang dalam mahdoh selalu salah, selalu keliru. Apalagi hari ini kan udah selesai. Di zaman Nabi kan ada beberapa sahabat yang coba-coba ngarang, semuanya disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau toh dibenarkan, itu bukan berarti itu yang pertama. Seperti Bilal, ya kan? Kenapa? Amalan apa yang biasa engkau lakukan wahai Bilal, sehingga aku mendengar terompahmu sudah berbunyi di surga? Dijawab dengan sholat sunat wudu, ya kan? Apakah disimpulkan bahwa Bilal yang pertama kali melaksanakan sholat sunat wudu? Ya tidak. Tidak. Artinya sudah dapat pelajaran dari Nabi tentang sholat sunat wudu. Hanya Bilal yang paling menjaga itu. Batal wudu, setiap kali wudu sholat. Batal lagi wudu, setiap kali wudu sholat. Terus itu. Bukan Bilal ngarang sendiri. Ya. Seandainya para sahabat melakukan sesuatu kok ditakrir oleh Nabi, jelas itu sebuah kebenaran. Tapi bukan berarti bahwa para sahabat ini menyaingi Nabi membuat cara ibadah. Tidak, ya. Mereka sudah tahu faedahnya gitu. Dan jangan samakan sahabat dengan kita. Nah, itu sahabat dibenarkan oleh Nabi. Siapa tahu kalau kita ngarang juga dibenarkan oleh Nabi. Nggak boleh, ya. Nabi sudah wafat, sudah selesai, ya. Kalau para sahabat kan bertemu dengan Nabi, dibenarkan atau disalahkan ketahuan. Kalau kita tidak, maka jangan coba-coba. Nah, jangan pernah melebihi, jangan pernah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bagus, walaupun baik, walaupun sopan. Wa qawluhu an i'budullaha, sembahlah Allah. Beliau membahas an. Biasa, kebiasaan beliau membahas dengan berdalam-dalam tentang nahwu. Ani'budullaha ay tazallilu lahu bil ibadah. Apa yang dimaksud dengan menyembah Allah? Merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah.
Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, kita bikin kita itu hina. Orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, itu kan ngikut, nurut. Begitu ibadah. Ya. Cium tanah, cium. Ya. Cium Hajar Aswad, cium. Lempar jumrah, lempar. Kita nggak tahu apa maksudnya, apa hikmahnya. Bunuh anakmu, sembelih anakmu, sembelih. Nabi Ibrahim. Ya. Itu sifat ibadah itu seperti itu, sifat hamba itu seperti itu. Sami'na wa ata'ana. Jangankan menolak, nanya saja tidak. Ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Ya Allah, apa salah Ismail? Enggak ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan dari Ismail kepada ayahnya Ibrahim, wahai ayah, apa salahku sehingga harus disembelih? Enggak ada. Enggak ada. Coba kalau kita yang diuji seperti itu. Coba kalau profesor doktor itu yang diuji seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Orang disuruh tidak isbal saja udah belasan, puluhan pertanyaan. Emang kenapa? Emang kalau isbal kenapa? Ya. Merugikan siapa? Lihat. Pertanyaan demi pertanyaan. Ya. Emang kalau nyukur jenggot kenapa? Ya. Emang kalau makan minum pakai tangan kiri kenapa? Pertanyaan terus. Gimana kalau mereka diuji seperti Nabi Ibrahim, suruh menyembelih anaknya? Maka jangan pernah bertanya ketika kita diperintahkan sesuatu oleh Allah, karena kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini manusia ini, hamba ini di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Betul-betul gak ada apa-apanya. Ulama besar, bahkan seorang nabi pun di hadapan Allah, bahwa Allah mencintai para nabi, para rasul, betul. Tapi bukan berarti besar di mata Allah, enggak. Terus Allah enggak enak begitu. Ya. Enggak enaknya sama Nabi Nuh nih. Nah, masuk anaknya aku sesatkan. Nah, enggak ada. Sesatkan. Ya. Enggak enak sama Muhammad nih. Masuk paman-pamannya aku sesatkan. Enggak ada. Ayah ibunya aku masukkan ke neraka. Enggak ada. Di mata Allah semuanya kecil, termasuk para nabi, para rasul kecil. Maka enggak peduli. Di sini jangan mentang-mentang antum soleh, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, selalu ngaji, akrab dengan Al-Quran, lalu antum mendolimi pemuda yang sering mabuk, jarang sholat. Antum mendolimi, antum kelepak dia misalnya, pokoknya mendolimi lah. Antum fitnah dia misalnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku sakit didolimi oleh dia, yang rajin ibadah, yang rajin ke masjid itu. Balaslah ya Allah. Balas nggak kira-kira Allah? Balas nggak? Balas, walaupun dia penjudi, walaupun dia jarang sholat. Bahkan kata Nabi, walaupun kafir, kalau dia dizalimi lalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Tuhan, Allah kasih, Allah kabulkan. Jangan mentang-mentang antum soleh, antum selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, lalu seenaknya terhadap orang-orang yang berbuat dosa itu. Banyak contoh. Dan Allah enggak merasa rugi. Misalnya seorang alim, taruhlah sekali berimam Nawawi misalnya, sekali berimam Syafi'i, dia mendolimi seseorang yang ahli maksiat. Lalu si ahli maksiat ini, ya Allah,
bikin dia sakit menaun misalnya, ya. Allah kabulkan? Bisa. Terus Allah merasa rugi? Ya, rugi dong kalau dia sakit menaun. Kan jadi nggak ngajar, nggak berfatwa, nggak nulis kita. Padahal itu kan kebaikan besar. Allah merasa rugi? Enggak, ya. Nggak ada siapapun yang berjasa kepada Allah. Imam Syafi'i, Imam Bukhari mau berjasa kepada Allah? Nggak ada. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim bisa seperti itu kehendak siapa? Allah, ya. Maka bisa seperti itu. Dan ada contohnya. Makanya sekali lagi, jangan pernah kita berbuat zalim, walaupun kepada ahli maksiat, bahkan walaupun kepada orang kafir. Kalau sampai orang yang kita zalimi itu kok berdoa buruk untuk kita, doanya doa buruk lah. Orang yang dizalimi itu kan kata Nabi, fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doa orang yang engkau zalimi. Doa baik apa doa buruk? Ya pasti doa buruk, ya, bukan doa baik. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Perihal donasi, apakah boleh atau memang tidak ada contoh sehingga mengundang fitnah? Hukum asalnya boleh kalau memang amanah, ya kan? Selesai salat Id, Rasul dan Bilal mendatangi jamaah wanita. Orang salah faham dikiranya khutbah kedua. Padahal salat Id khutbahnya cuma satu, tidak seperti khutbah Jumat. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi di hadapan jamaah wanita kecuali tasaddaqna, tasaddaqna, tasaddaqna. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalian para wanita. Lalu Bilal menghamparkan surbannya. Para wanita melepaskan gelangnya, antingnya, kalungnya. Emas apa imitasi? Emas. Zaman sahabat nggak kenal imitasi, emas. Betul-betul emas. Ya. Ini kan donasi, tapi ya tidak menjadi kebiasaan beliau, ya, dan tidak dijadikan usaha, tidak seperti hari ini, ya. Barusan terbongkar kan memalukan itu, ya. Nah, maka daripada nanti terfitnah, kita harus tahulah, ya, kita ini lemah. Setan itu, iblis itu lihai, ya. Maka jangan memancing-mancing, ya. Pak, tolong salurkan ini ya, saya ada uang 5 juta. Oh ya Bu. Ya udah salurkan. Nggak usah kemudian nyari-nyari, ya. Kecuali memang ada saudara kita nih sedang membutuhkan pertolongan, rumahnya terbakar, dia nggak punya apa-apa, ya bolehlah, siapa yang kenal. Jadi jangan apa ya, ya seperti yang kita lihat lah. Jadi sebuah kegiatan. Padahal fakir miskinnya juga belum nampak di situ. Apalagi fitnah tadi. Bagaimana dengan orang yang membiasakan puasa Daud di awal-awal Dzulhijjah? Ya, diteruskan. Diteruskan karena kan tidak ada yang lebih baik dari
puasa Daud. Ya sudah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, terus dilewatin ya nggak boleh puasa. Misalnya 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, hari Tasyrik, udah begitu. Nggak usah terpengaruh dengan yang lain. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya sudah masuk di situ. Riwayat Nabi mentahnik bayi yang baru lahir, apakah itu kekhususan Nabi atau diikuti oleh para sahabat? Diikuti oleh para sahabat, bukan kekhususan Nabi SAW. Maka kita boleh dan sunnah mentahnik anak-anak kita, bayi kita, sebelum makan apa-apa, sebelum perut bayi kemasukan apa-apa, kita tahnik dulu. Dalam semua pertempuran menegakkan Islam, tidak ada satu riwayat bahwa Rasulullah menyakiti atau melukai musuh-musuhnya. Apa penjelasan dan hikmah dari itu semua? Taruhlah beliau tidak membunuh, tidak menyakiti. Yang nyuruh membunuh orang-orang kafir siapa? Iya, serang, bunuh. Ya, lebih dari itu. Ya, komandan pasukan kan memimpin. Serang, bunuh. Gitu. Antum tahu perang yang Nabi diserang di dalam kota, artinya beliau pasif, musuh aktif. Itu cuman perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang di dalam kota Madinah diserbu dari 3 jurusan, maka dibikin parit, maka disebut perang Khandaq, perang parit. Itu saja. Selebihnya keluar dari Madinah. Berarti beliau keluar, beliau menantang, beliau aktif. Ya, Heraklius ditantang. Heraklius pembesar Romawi ditantang oleh beliau di Tabuk. 20 hari kira-kira beliau di Tabuk menunggu kedatangan Heraklius. Heraklius nggak berani datang. WO, ya. Kalah tentunya. Nggak datang kan berarti kalah, WO kan. Jadi tidak benar kalau Nabi ya kalau beliau tidak bersemangat untuk membunuh orang-orang kafir, ya ngapain menyuruh perang? Selain Nabi Adam, ada Nabi lainkah yang pernah masuk surga? Riwayat Rasulullah SAW hanya berselisih antara masuk dengan melihat. Kalau melihat, iya. Misalnya ketika Mi'raj atau mimpi melihat bidadari sedang wudu di depan istana yang sangat megah. Mimpi seorang nabi kan tidak seperti mimpinya kita. Artinya betul-betul kenyataan. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.